Sebuah perang besar mengguncang tanah Jawa antara tahun 1825 hingga 1830. Ribuan nyawa melayang dalam konflik panjang yang dikenang sebagai salah satu perlawanan paling epik terhadap penjajahan Belanda. Inilah kisah perang Diponegoro saat rakyat bangkit bersama sang pangeran. Latar belakang sejarah. Untuk memahami perang Diponegoro, kita perlu mundur ke awal abad ke-19. Saat itu, Jawa berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda. Namun, kekuasaan Belanda tidak sepenuhnya diterima oleh rakyat. Pangeran Diponegoro, lahir dengan nama Bendera Raden Mas Mustahar, adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono III. Meski berasal dari keluarga kerajaan Yogyakarta, Diponegoro memilih hidup sederhana dan menjauh dari intrik istana. Ia dikenal taat agama dan sangat dekat dengan rakyat kecil. Namun, penderitaan rakyat akibat pajak yang mencekik, korupsi, dan campur tangan Belanda dalam urusan keraton membuatnya geram. Pemicu perang. Titik api muncul pada tahun 1825 saat Belanda merencanakan pembangunan jalan yang melewati tanah milik Diponegoro, termasuk makam leluhurnya. Hal ini dianggap sebagai penghinaan dan bentuk penjajahan atas tanah leluhur. Diponegoro kemudian mengangkat senjata. Ia melihat ini bukan hanya masalah pribadi, tapi perjuangan membela kehormatan, agama, dan tanah air. Pecahlah Perang Jawa atau yang lebih dikenal sebagai Perang Diponegoro pada bulan Juli tahun 1825. Strategi dan taktik perang. Diponegoro memimpin perang gerilya. Ia tidak mengandalkan pertempuran terbuka, melainkan taktik hit and run, serangan malam, dan penyergapan mendadak. Gerakan Diponegoro sangat cepat. Ia punya jaringan pendukung yang luas, dari petani, santri, hingga bangsawan yang kecewa dengan Belanda. Di sisi lain, Belanda yang terbiasa dengan perang terbuka kesulitan menghadapi medan Jawa yang lebat dan sulit diakses. Pada tahun 1827, Belanda mulai menerapkan strategi baru, membangun benteng-benteng kecil di berbagai wilayah untuk memutus pergerakan pasukan Diponegoro. Tokoh dan dukungan rakyat. Diponegoro tidak berjuang sendiri, banyak tokoh penting mendukung perjuangannya. Ada Sentot Prawirodirjo, seorang panglima muda yang cerdas dan disegani. Lalu Kiai Mojo, pemimpin spiritual yang memberi semangat jihad kepada para pejuang. Perjuangan Diponegoro juga mendapat dukungan luas dari rakyat. Ini bukan sekadar perang bangsawan, tapi menjadi simbol perlawanan seluruh lapisan masyarakat Jawa terhadap penjajahan. Titik balik dan kekalahan. Meskipun semangat perjuangan tinggi, namun kekuatan militer Belanda terlalu besar. Dengan persenjataan modern dan pasukan yang terus berdatangan dari Eropa, posisi pasukan Diponegoro makin terdesak. Satu persatu panglima utamanya tertangkap dan gugur. Kiai Mojo ditangkap tahun 1828, Sentot menyerah pada 1829. Puncaknya terjadi pada 1830 saat Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal de Kock di Magelang, namun itu jebakan. Pada tanggal 28 Maret 1830, Diponegoro ditangkap secara licik saat datang dalam perundingan damai. Pengasingan dan warisan perjuangan. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan ke Manado, lalu dipindahkan ke Makassar. Ia meninggal di Benteng Rotterdam pada 8 Januari 1855. Meski tak lagi mengangkat senjata, semangat perjuangan Diponegoro tetap hidup. Ia dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan. Perang yang dipimpinnya adalah salah satu perang terbesar dalam sejarah Indonesia, menewaskan lebih dari 200.000 jiwa. Bagi Belanda, perang ini sangat mahal dan melelahkan. Mereka harus menyesuaikan strategi kolonial setelah perang berakhir. Perang Diponegoro bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah kisah tentang keberanian, prinsip, dan tekad untuk melawan ketidakadilan. Hari ini kita mengenangnya sebagai pahlawan nasional. Namanya diabadikan di jalan, universitas, bahkan menjadi inspirasi dalam karya seni dan budaya. Kita belajar dari Diponegoro bahwa perjuangan bisa lahir dari hati yang tulus, dari cinta terhadap tanah air, dan keyakinan terhadap kebenaran. Apa pendapatmu tentang perang Diponegoro ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Jika kamu suka konten sejarah seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.